Istri bersalah, cepat ulurkan tangan, ucapkan maaf. Tidak ada salahnya bu, ulurkan tangan, ucapkan maaf. Cium punggung tangan suami. Harus dicium dulu juga Ustaz, mangkokkan selesai. Bukan seperti itu bu, itu gambarannya. Putih kapeh dapet dilihat, nampak. Ndaknya jambe kok tak mau yang luang. Nah, jangan. Lihatlah dia, coba lihat anak kita bu, cucu kita, TK, elok mesti tiap pagi lalu ke wangkek pergi sekolah. Apa malah nek ni? Dia ulurkan tangannya, dia cium punggung tangan kita. Anak TK tak bisa. Hanya pajak belum Ustaz patut bisa jawab pilih tutuo. Nang kalau tutuo ke boleh ke mencium tangan ayah ke pajak. Wih, mondak malu boje. Hadi Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Jadi untuk itu bahwasanya bukan harus dicium juga, hendaknya punggung tangan suami kita bu, baru selesai maaf. Cuman itu gambaran saking tulusnya. Maaf yang kita lontarkan, yang kita ucapkan, sebaliknya Pak seperti itu pula kepada istri kita. Tidak ada salahnya ketika kita sudah bermaafan, istri cium punggung tangan kita, kemudian kita cium keningnya istri. Tak ada salah. Cuma awak ikutin boe itu. Beko nampak di cucu, ilalah nenek dicium dia ongku koni yang ini. Sehingga do tonton ke mana muka nak dia dok saking mati dek malu. Ini yang jadi persoalan. Malu kita. Sedangkan duduk di atas Honda, kalau lah tua kadang omong sejongka jarak. Dulu baru nikah elok, lengket. Abang mangkok lah tua berjauh-jauh. Malu Ustaz, cuculah banyak. Kau nampak dia menantu, lah mentu. Itulah tindak mak dapet lah dicontoh. Jadi Bapak Ibu jamaah, ikut dia sabuk dia apa jadi ongku tu. Kemuka lah sabuk masuk pihak dua-dua. Nama ndak malu bah. Ya Allah ya Tuhan. Omuhnya jatuh lah di pendakian tu, bau digas di apa tu. Abang tu kongkang ke belakang. Abang punya nang gigih dunia. Jadi Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Bicara kita masalah ibadah salat, subhanallah Bapak Ibu, salat adalah amalan yang sangat mulia. Sampai-sampai amalan yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah adalah amalan ibadah salat. Apabila baik amalan ibadah salat seseorang itu, maka baik semuanya, insyaallah. Tapi apabila rusak ibadah solatnya, maka rusak keseluruhan. Subhanallah. Jadi bahwasanya solat ibaratkan pondasi dalam sebuah bangunan. Jadi orang tua kita saya puasa tanya yang puasa, les sembahyang mulai dah do kelai dapat pahala puasa donya. Solat ndaknya. Nah, sampai seperti itu pentingnya solat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Ada 4 hal satu saat nanti yang akan dipertanyakan oleh Allah, di mana di saat itu di yaumil qiyamah. Yang pertama adalah umurihi. Nah, kita habis kamau umur gitu Bapak Ibu. Kalau supuambo kinilah 50 tahun Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Ada di antara orang-orang tua saya di sini barangkali yang sudah 70 tahun sekian. Sedangkan perasaan saya saja baru 50 tahun, masih muda. Dek bocah lihat je free malam kendirnya lah tua je aja anyo hemba. Kenapa? Karena anak ini ketika di MDA di SD dulu bertahun-tahun, alhamdulillah Bapak Ibu, sama-sama kami bertemu mengajar dan diajar di sana ketika itu, alhamdulillah. Inilah hebatnya Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan. Dulu ketika di TK Pak Bu, salamnya salam ya seperti di TK, di MDA. Alhamdulillah salam yang dahulu di MDA hari ini masih sudah 30 tahun barangkali setidaknya umur anak ini masih seperti itu salamnya. Subhanallah, luar biasa. Kenapa bisa? Nah, inilah hebatnya subhanallah. Di jamaah seorang guru, orang tua dengan anak. Artinya apa? Ketika beberapa tahun yang lalu diajarkan, disampaikan, sampai kapanpun tetap akan seperti itu.
Andaikan kita istri, Bu, mencontohkan seperti itu kepada anak dan generasi kita, kepada suami kita, subhanallah, anak-anak kita mereka akan takjub melihat keberadaan kita di umat juayah itu. Mereka akan jadikan guru, mereka akan jadikan pembelajaran yang berharga di tengah kehidupannya. Subhanallah. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Lanjutan ayat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka senantiasa belanjakan, mereka senantiasa menafkahkan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka senantiasa membelanjakan harta yang telah Allah berikan, yang mereka infakkan di jalan Allah. Untuk itu Bapak Ibu, orang-orang yang beriman yang kita sampaikan tadi akan senantiasa selalu bersyukur kepada Allah. Banyak sedikitnya harta Allah berikan, mereka tetap memuji kebesaran Allah. Sedikit harta yang mereka terima, mereka juga tetap memuji Allah. Banyak mereka terima harta, mereka tetap juga memuji Allah. Nah, Bapak Ibu, kadang disinilah kelalaian kita, kelemahan kita. Ketika dahulu panen sawit jamaah, harga sawit 1 kilo ketika itu sampai mencapai 3.500. Andaikan 1 ton. Nah, ketika orang bertanya, Pak atau Bu, lah panen, alhamdulillah Allah. Lai barakin harga sawit, kalau kini mah 3.500. Baras kilo 3.500, barang ton tadi. Lai alhamdulillah, alhamdulillah 2 ton. Banyak pitih itu nya jadilah alhamdulillah. Dulu tidak seberapa lama turun sampai 600 ketika itu terakhir saya pernah jual. Di Bapak Ibu bagi dua, punya tukang panen, dia tukang lansirnya, tiwatuh dia buat ketika itu sampai di jamaah menjelang hari raya kemarin. Nah, ucapannya tadi bisa saja tidak akan sama. Ketika harago 3.500, joy harago 600. Bagaimana sakitnya? Payah. 600-nya 600. Nah, dijawab. Tapi ketika harganya melonjak, alhamdulillah. Kini agak sanangnya. Nah, dijawab. Padahal banyak habis, sedikit cukup. Nah, banyak habis, sabuk cukup. Sama dengan suami kita, Bu magi pitih ke belanja, berangkat belanja ke pasar, besok kena hari akai wah. Minggu kemarin dia agihnya 500, habis. Dia agihnya 400 besok, cukup yo tu nyo kau baca lah. Nah, di jamaah. Artinya apa? Rasa syukur senantiasa harus kita tingkatkan dalam hidup. Subhanallah. Jangan sampai buka ikon yang awak mencari ayah paja bagi yang masih ada. Iko kadang buka ikon yang baga pitih gaya buyung. Ndak bau dah doh ayah buyung. Patang ko 500 kali lagi seminggu. Iko ampi atuhnya. Ko ampi atuhnya ya buyung ya pai kenya membaginya. Nah. Lado sekilo 80 nan kecek gitu. Kau ikut pada ya buyung lelak pasar, ganti lah. Nu talak mudah malu kau. Jangan. Satu dia agih dicali ampi atu alhamdulillah. Tak bagi juga di kilan pulau jaknya dah ampi 800. Nah, minggu besoknya yang nampak dia ibu tu turun jadi 300. Masih harus tetap sabar dan syukur ya. Alhamdulillah masih terbagi 2.300. Minggu terakhir menjelang bulan tanggal 1 berikut 200. Masihkah bisa diam dan sabar? Allah wa'ala. Ini Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Jadi untuk itu Bapak Ibu, di tengah kehidupan kita, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan, membelanjakan dan menginfakkan sebagian harta yang Allah beri kepada kita. Jadi banyak pun habis, sebuah pun cukup. Itu pululah hebatnya hikmah di saat tertentu.
Jangan pernah kita memaksakan yang di luar keinginan, di luar kemampuan kita. Untuk itu bahwasanya ibu-ibu iko puluh hebatnya di jamaah. Uang suami ada uang istri. Tapi kalau uang istri di sana tidak ada uang. Anu kegaduh ya kami pembuatnya. Pitih ibu-ibu, no masuk pitih kami. Tapi kalau pitih kami, yo pitih ibu-ibu. Tu berarti kalau ustaz kok bini nak usaha wa Indo, tak dapat jawab mulai. Tadi jamaah yang Allah muliakan. Sekalipun hukumnya kongsi dalam rumah tangga, tapi sampai sejauh itu. Artinya apa? Suami yang tahu, yang paham tidak akan memaksakan kehendak. Iko kadang lah jale wa rumah nak usaha terlambat makai pitih heboh tu. La ilaha. Apa sebab makanya heboh? Indonya tahu. Nih jemaah. Jadi pitih suami, pitih istri. Tapi nan pitih istri kok belum bisa disebut pitih suami. Jadi jemaah yang Allah muliakan. Di sekalipun hukumnya kongsi dalam rumah tangga, tidak pun ada salahnya sekalipun itu milik uangnya istri, tapi kita suami Pak Sehan mohon maaf bukan mengajari tapi mengingatkan kita tak bisa berkehendak sesuai dengan keinginan kita. Supu pitih dan awak punya. Di dalam rumah tangga jamaah bila kita sudah saling jaga, bila kita sudah saling menghargai, insya Allah takkan ada persoalan. Apa nak kecek awak bu? Dah, walaupun namun magaji dah pitih hamba ko pitih udah ko akan sanang hati itu. Kalau jual pitih udah tu walaupun pitih udah dah tapi pitih mu jual tu nya tiba dia pitih nanya mau apa lagi. Anu ke bangaduh pembuat. Adik Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Lanjutan ayat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadanya dan yang diturunkan sebelumnya. Ini Bapak Ibu, wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka adalah yakin. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Orang-orang yang beriman selalu senantiasa percaya dengan apa yang selalu Allah takdirkan itu yang terbaik bagi kita. Contoh ibu-ibu, musibah menurut kita tidak ada yang baik musibah Bu, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Kita harus yakin itu. Jangan pernah kita mengupat, jangan pernah kita merasa keberatan. Apa sebab? Karena menurut pandangan Allah, Allah berikan kepada hambanya tidak pernah yang di luar kemampuan hambanya, walaupun baik di kita. Tapi menurut Allah kita mampu, menurut Allah. Menurut awak belum tentu. Apa sebab? Kadang teiboyo hati Allah. Nah, di jemaah ya Allah. Untuk itu ibu-ibu curhat selalu kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Minta, laporkan semua kepada Allah. Apa sebab? Allahus Samad, Allah tempat meminta. Minta, apundai. Jadi Bapak Ibu, jangan kepada jiran tetangga kita curhat. Apa sebab? Karena belum tentu selesai persoalan yang kita alami. Baik urusan pribadi kita atau di dalam rumah tangga, jangan pernah kita curhat kepada siapapun kecuali hanya Allah. Anak saja kepada orang tua tak boleh curhat. Apa sebab? Pasti orang tua membela anak sendiri. Jadi kok bergaduh kita suami istri, jangan ke rumah kita mengadu. Kok ke rumah awak kok ilalah yung, kok tak itu bininya nak dekat yo. Berfikirlah nak 2-3 kali. Nah, mungkin kalau lagi kamu cecalik, itu nak kan dapat, tak mungkin, entah apa dan tak mungkin lah wa'alam. Seharusnya dia nak putaran kehidupan tu tak nak pernah mulus terus. Bisa saja karena ada pihak ketiga yang meruncing suasana terhadap istrimu. Kau harus sabar nak, kau harus hadapi dengan sabar. Itu ndaknya. Oh, kau endo, kok tak kayak itunya nak. Banyak nak sanggup boleh. Entah ke mano-mano paye. Nak sanggup banyak tapi nonton tu lebih elok daripada nan semula.
Makanya jangan kepada orang tua tu kebake hisianya Ustaz. Allah, ya Allah, hari ini ada persoalan antara saya dengan istri, antara saya dengan suami. Saya mohon kepadamu ya Allah, tolong engkau beri solusi. Mohon kepada Allah. Di jamaah, andaikan ada pasangan kita yang tidak mau ibadah kepada Allah, mohon kepada Allah. Dia enggak mau sholat, umpama dibangunkan pagi subuh, nyobe ganggu ki awak. Seharusnya nyo menjaga awak dan suami itu menjaga awak, ikut awak menjaganya. Dia mengaduh ke mantam bagainya. Ha. Boleh lah awak yang dia antam kepada elok nyonya. Ha, marah dia, mohon kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepada engkau ya Allah, beri suamiku hidayah ya Allah, supaya dia mau sholat subuh ya Allah. Adik bapak ibu jamaah, itulah indahnya. Jadi kita mohon hanya kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Minta sadu kepada Allah Ustaz. Iya. Bila kita pedagang, mohon kepada Allah. Bukankah Rasulullah pekerjaannya berdagang? Mohon kepada Allah. Ya Rabb, ini barang dagangan saya ya Allah. Aku harap dan mohon kepada engkau ya Allah, lancar dan sukses selalulah usaha ini ya Allah. Minta kepada Allah. Bukan minta pelaris kau kan. Iko pergi ke kendi malah ke kion yang dapat minta pelarisnya mak gak laku maka leh awak kau. Nah, di jamaah kau pakai syanu tu tanya pahila bapa bayi. Lope hati wang namu lagi hendak. Kalau sampailah 5 juta cek pelaris berapa tu kok sampai 10 orang? Dalam sebulan jadilah tu. Adik bapak ibu, tu kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, ini barang daganganku ya Allah, hanya engkau yang maha tahu ya Allah. Untuk itu saya berharap dan mohon kepada engkau ya Allah, semoga barang daganganku ini ya Allah laris dan lancar. Tiba masuk waktu solat zuhur, tutup dulu. Di jemaah, Allah tidak akan pernah rugikan hambanya dalam ketika masuknya ibadah. Di jemaah, tutup dulu Pak Ustaz, tutup lawak tu payah awak habis tu disantuang dia uang galih tu ni. Dalam sembahyang Allahu Akbar lewang boli gaknya. Nah, atau dia ambil uang gaknya, habis wai. Usak juga ibadah solat gitu. Banyak yang kamu usaknya, Bu. Di jamaah, dulu bisa saja kita solat sewaktu anak masih kecil tidak khusyuk. Persoalannya apa? Lalu ke takbir Allahu Akbar, anak pilih maki menangis. Tidak juga khusyuk. Di jamaah, anak sudah pada berumah tangga, lapih hawa, perasaan belum tentu. Apa sebab? Cucu. Allahu Akbar, nek, bek susu nek. Ini. Adik, saya mohon maaf, ini contoh. Bila kita udah kan tenang dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Adik jamaah, dulu sewaktu kita baru menikah 10 tahun, 20 tahun, barangkali belum setiap waktu kita bisa berbuat untuk kebaikan, solat berjamaah. Persoalannya apa? Penuh dengan kesibukan, anak masih kecil-kecil. Besok kalau tua dulu, lah lopeh, besok kau anak pada berkeluarga, awak bisa terjebak ibadah. Solat, tiok kau tu kau subuh umur, tiok kau tu kumah soji umur. Bangki lore mati. Sehingga dulu tolok kumah soji lah. Untuk itu jangan tunggu di jamaah. Apa sebab? Apalagi umur belum tentu kita bisa sesuai dengan apa harapan kita di saat itu terlaksana di hari tua kita. Jadi Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Jadi kita senantiasa berharap dan bermohon kepada Allah bahwasanya di dalam kehidupan kita selaku orang-orang yang beriman percaya kepada Allah, apa yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah di luar kemampuan hambanya. Semuanya adalah di dalam kesanggupan hambanya, sekalipun itu berat yang akan kita terima. Nah Bapak Ibu jamaah, lalu kepada siapa kita berharap dan bermohon kepada Allah? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka yang dimaksud yang kita sampaikan tadi jamaah senantiasa diberi oleh Allah hudan min rabbihim. Nah,
Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itu senantiasa mendapat petunjuk, mendapat hidayah Allah beri kepadanya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang beruntung, tidak ada ruginya. Subhanallah Bapak Ibu jamaah. Alangkah indahnya, alangkah beruntungnya. Di saat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, dipanggil pula di Allah taala dengan panggilan yang begitu mulia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanallah. Wahai jiwa yang tenang. Nah, dipanggil Allah Ta'ala. Wahai jiwa yang tenang. Nah, kemarilah. Irji'i. Di Bapak Ibu. Jadi panggil oleh Allah. Jiwa yang tenang itu siapa? Tentu orang yang senantiasa memperhambakan dirinya kepada Allah. Orang-orang yang beriman yang senantiasa selalu berikhtiar dan berusaha senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang berjiwa tenang, orang-orang yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dalam rangka untuk apa dipanggil Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadapan Tuhanmu dengan hati yang puas. Lagi Allah ridha. Kalau sudah keridhaan Allah lah dapat begitu Bapak Ibu, sungguh amat menyenangkan dan dimuliakan oleh Allah satu saat nanti ketika kita kembali kepada Allah. Apa sebab? Karena di ujung ayat itu fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku nantinya Allah. Banyak maaf dan terima kasih pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.